Ziarah rohani Katolik merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan untuk seluruh umat Katolik. Karena kegiatan ziarah merupakan sebuah perjalanan rohani yang mampu mendekatkan diri dengan Tuhan serta menguatkan iman. I've been looking for you this whole life long. Every other lover had done me wrong. Gua Maria Sendang Jatiningsih terletak 17 km di barat kota Yogyakarta, tepatnya di Dusun Jitar, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Berada di dalam wilayah pastoral paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu, Keuskupan Agung Semarang. Believing you were out there, it made me strong. And now that I have you, only one thing I wanna do, let's just make easy. Gua Maria Sendang Jatiningsih berada tepat di pinggir aliran Sungai Progo. Hal ini menjadikan kawasan Sendang Jatiningsih menjadi sejuk dan segar. Juga karena lingkungannya teduh dan rindangnya pepohonan yang tumbuh di sekitar kompleks Gua Maria. Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because we don't need much, just easy. Sebelum dibangun menjadi Gua Maria, dulunya tempat ini bernama Sendang Pusung. Pusung sendiri merupakan singkatan dari kalimat bahasa Jawa Singapusi Busung, yang artinya siapa yang berbohong akan terkena tulah. Kemudian namanya diubah menjadi Sendang Jatiningsih yang berarti sumber air dari rahmat Tuhan yang mendatangkan kedamaian. No, I ain't trying to say there've been no trials, but we work it out when we talk for a while. Now that I have you, Seperti layaknya Gua Maria pada umumnya, di tempat ini juga terdapat sebuah sendang atau mata air. Dulunya mata air ini terbuka, namun kini sudah ditutup dengan kaca dan airnya dialirkan melalui beberapa keran. Air yang mengalir ini diberi nama Tirta Wening Banyu Panguripan atau yang bermakna air bening pemberi kehidupan. easy does it. Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because Perjalanan waktu telah menghantarkan Gua Maria Sendang Jatiningsih yang berarti sumber air dari rahmat Tuhan yang sungguh-sungguh mendatangkan kedamaian, ini menjadi salah satu pilihan bagi siapa saja yang ingin melepaskan dahaga rohaninya. easy love. Easy love. Easy does it. Easy does it. Gereja Katolik mengimani dan menghormati Bunda Maria, bahkan dengan devosi yang cukup kental dan kuat, menjadikan Bunda Maria memperoleh penghargaan yang cukup besar melalui gelar, pujian dan hormat. If you wanna please me, easy does it. Let's just get lost where no one can find us. Sebagai umat Katolik kita bersyukur karena untuk berdoa kepada Bunda Maria ada banyak cara. Apalagi bentuk dan cara doa-doa itu disampaikan langsung oleh Bunda Maria sendiri melalui berbagai peristiwa penampakan yang telah diakui oleh Gereja Katolik. Easy love. Easy love, easy love. Easy love, easy love. Sebagai teladan iman, sosok Maria menjadi inspirasi bagi Gereja Katolik untuk menghayati perutusan sebagai umat Allah yang masih berziarah di dunia. Sikap-sikap Maria adalah motor bagi gereja untuk memelihara iman, terutama dalam keluarga. Maria adalah kasih Allah yang menyertai keluarga, seperti ketika Maria memulai perjalanan hidupnya yang baru sebagai bagian dari keluarga Kudus Nazaret. I've been looking for you this whole life long.
every other lover had done. Awal mula pembangunan Gua Maria ini tidak bisa dilepas dari sejarah perkembangan umat Katolik di Dusun Jitar dan sekitarnya di tahun 1952. Masyarakat Dusun Jitar Pingitan pada mulanya belum memeluk satu agama. Mereka masih abangan atau boleh dibilang masih menganut kejawen. Believing you were out there, it made me strong. And now that I have you, only one thing I wanna do. Namun sekitar tahun 1950-an anak-anak mereka yang memeluk agama Katolik sukses dalam pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang mapan. Rupanya kesuksesan anak-anak ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua mereka untuk kemudian menjadi Katolik. Easy does. Let's just get lost where no one. Kisah itu bermula dari dibaptisnya FX Dikin di Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu pada Desember 1952. Dikin ketika itu masih duduk di kelas 5 SD Kanisius Ngapak. Setahun kemudian pada bulan April 1953, jejak Dikin disusul 4 rekannya yaitu Ignatius Tentrem, P. Sapardi, B. Semin, dan Taryono. Mereka inilah yang menjadi pionir berkembangnya agama Katolik di Jitar, Pingitan. No, I ain't trying to say there've been no trials, but we work it out when we talk for a while. Setelah dibaptis, P. Sapardi memelopori berdirinya lingkungan Jitar Pingitan. Pelajaran agama Katolik dilakukan Sapardi tiap malam Jumat. Berbagai kegiatan kesenian tradisional, tari kreasi baru, dan bahkan selawatan merupakan sarana pewartaan yang dimanfaatkan para muda-mudi ketika itu. Lambat laun umat di lingkungan semakin bertambah. If you wanna please me, easy does it. Rupanya karena semakin banyak masyarakat yang masuk Katolik dan belum ada tempat ibadat, itulah yang mendorong Ignatius Purwoidono menghibahkan tanahnya seluas 200 meter persegi yang bersebelahan dengan rumahnya, untuk didirikan kapel bagi umat lingkungan Jitar Pingitan. Easy love, easy love, easy love. Tanah hibahan Purwoidono itu ternyata tidak jadi untuk kapel. Menurut pastor paroki ketika itu, jarak antara Dusun Jitar Pingitan dan gereja paroki hanya 2,5 kilometer. Oleh karena itu, bersama Bruder Yosefat Tevice, umat kemudian membangun tempat ibadat yang beratapkan langit. Easy love. If you wanna please me, easy does. Karena rencana tempat ibadat yang beratapkan langit itu, maka Purwoidono kemudian menukarkan tanah seluas 200 meter persegi di samping rumahnya, dengan tanahnya yang terletak di tepi Kali Progo seluas 800 meter persegi. Dengan swadaya umat perlahan tempat ibadat itu mulai dibangun sedikit demi sedikit. Easy love, easy love, easy love, easy love, easy love, Demikianlah proses perjalanan Gua Maria Jatiningsih. easy love. Di tempat ibadat beratapkan langit itu umat semula merencanakan untuk membuat gua kecil, namun akhirnya setelah bermusyawarah dibuatlah sebuah gua yang lebih besar. Secara swadaya umat mulai membangun gua pada 1 Mei 1986. Patung Bunda Maria dibuat seorang pematung dari Muntilan. Patung itu ditahtakan pada 15 Agustus 1986, diberkati oleh Romo Mardi Kartono SJ sebulan kemudian, tepatnya tanggal 8 September. Sejak itulah Sendang Jatiningsih mulai ramai dikunjungi banyak peziarah. Think I'd have been hopeless, but I held out nonetheless. With every bit of faith I had, I held on.
Di tempat ini pulalah tercatat sejarah 169 orang tua yang mulai belajar Katolik sejak tahun 1984, dibaptis oleh Romo Mardi Kartono SJ dan Romo Groundwood SJ. Di sini pulalah banyak peziarah datang bersujud di kaki Bunda Maria. Mereka menimba air kehidupan dan mencari keheningan. If you wanna please me, easy does. Pada tanggal 27 Oktober 2002, umat paroki Klepu mengadakan misa bersama Monsinyur J. Sunarka SJ di Gua Maria Sendang Jatiningsih, sebagai syukur atas ditemukannya sumber mata air baru, letaknya persis di belakang Gua Maria. Penemuan sumber mata air baru oleh Monsinyur Sunarka yang adalah putra paroki Klepu, ini merupakan bagian dari perjalanan panjang sejarah Gua Maria Jatiningsih. No, I ain't trying to say that. Pada tahun 1999 dilakukan renovasi atas Gua Maria Jatiningsih, dan setahun kemudian setelah selesai renovasi dilakukan pemberkatan oleh Uskup Agung Semarang Monsinyur Ignatius Suharyo PR, pada 17 Desember 2000. I wanna do, let's just make easy love. Kini Gua Maria ini tidak hanya dijadikan tempat beribadah warga Jitar, namun sudah dijadikan sebagai tempat peziarahan oleh umat Katolik dari berbagai tempat. Easy does it. Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because we don't need much. Tempat peziarahan ini bisa ditempuh menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Untuk kendaraan pribadi tinggal menyusuri rute Tugu Jogja, Perempatan Ring Road Demak Ijo, Pasar Godean, dan Terminal Ngapak.